Anggota terpilih dan termuda untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Boleh dong ungkapkan dulu perasaannya. Alhamdulillah, pertama perasaan saya sangat senang dan juga sangat deg-degan juga sih. Deg-degan. Karena ke depan di umur yang masih dibilang sangat muda, saya memegang tanggung jawab yang sangat besar tentunya. Jadi menurut saya, jadi apa yang tidak seseorang di legislatif kemarin itu tergantung nasib juga sih sebenarnya. Jadi saya menyadari itu bahwa kita ini anak muda, yang paling penting itu adalah mencari pengalaman, mencari hal-hal baru yang menurut kita ke depan akan menjadi baik ke depannya untuk kita. Nah, setelah saya ikuti bahasa itu, kalau kata ayah saya itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya berdandan kasual, gaya-gaya anak muda. Tapi sebenarnya didatangi oleh tamu yang, ini walaupun masih muda, saya agak gugup ini sebenarnya bertanya-tanya nih. Karena beliau saat ini berdasarkan info yang kami cari ya di googling di internet, Mas Lancar. Beliau adalah anggota DPRD tingkat provinsi termuda se-Indonesia. Kita sapa langsung Bung Sarip Hidayatullah Sarjana Hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh pakai sarjana hukum ya? Boleh, nggak apa. Walaupun belum di yudisium sama wisuda nggak apa lah. Tapi kemarin kompre sudah? Sudah kompre, alhamdulillah. Berarti kalau kata orang tuh di jurinya sudah, tinggal de facto-nya be. Kalau kata Bu Sarip tadi, akadnya sudah, resepsinya belum. Oke, ya pasti selamat Bung. Alhamdulillah. Sudah memperoleh gelar dengan lancar. Berapa tahun? Mungkin 4 tahun lah kurang lebih. 4 tahun? Pas. Wih, rajin berarti kuliah? Alhamdulillah rajin, walaupun kita berpolitik, walaupun kita kemarin kampanye, tetaplah urusan kampus itu penting juga, karena pendidikan nomor 1. Asik. Nih, belum apa-apa, pengunjung ruang tamu. Tapi kayak anggota dewan ya sudah ya. Amin ya Allah. Bung, waduh, kita ketemu lagi, kemarin lagi berjuang, sekarang sudah dapat hasil. Alhamdulillah. Anggota termuda. Gimana rasanya terpilih? Anggota terpilih dan termuda untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Boleh dong ungkapkan dulu perasaannya. Alhamdulillah, pertama perasaan saya sangat senang dan juga sangat deg-degan juga sih. Deg-degan. Karena ke depan di umur yang masih dibilang sangat muda, saya memegang tanggung jawab yang sangat besar tentunya. Nah, saya juga berharap ke depan saya tetap bisa mengatasi permasalahan-permasalahan ke depannya, karena pasti ada yang namanya permasalahan-permasalahan yang tidak terduga tentunya. Ya, insya Allah lah, dengan ilmu yang apa adanya, tapi kita terus belajar di setiap saat. Insya Allah dengan tanggung jawab yang besar ini, insya Allah saya bisa memperjuangkan masyarakat tentunya di dapil saya, Banyuasin tentunya. Tapi jujur saja Bung ya, terlepas dari usia muda kan, banyaknya masyarakat yang memilih Bung kan, pasti berkat perjuangan kan. Betul. Bolehlah kita ulas sedikit nih, perjuangan kemarin. Paling sulit ketika kampanye kemarin gimana sih? Kalau di Banyuasin ya, kampanye yang paling sulit itu waktu menuju ke lokasi. Karena yang kita tahu Banyuasin itu kan ada daratan dan perairan. Nah, waktu menuju ke perairan itu mungkin dari nunggu speed, dari kita yang lewati jalan-jalan yang mohon maaf bergelombang. Ya itu sih yang menurut saya sulit. Dan yang kedua mungkin lebih sulitnya waktu mau pindah-pindah, misalnya dari kecamatan ini ke kecamatan satunya, itu sangat membuang waktu. Itu kan dalam satu hari beberapa titik. Biasanya kalau saya kemarin berkampanye, satu hari itu satu kecamatan berpindah di beberapa desa paling seperti itu. Karena beda dengan Palembang yang setiap kecamatan itu dekat, paling yang bikin jauhnya itu macet, yang bikin lamanya itu macet. Jadi mungkin sehari itu fokus di satu kecamatan, cuman beberapa titik desa seperti itu. Saya perlu satu cerita yang paling berkesan ketika kampanye, yang paling sulit, yang paling gila kamu ulangi lagi, ada salah ya. Pas di mana? Jujur, masa-masa saya sulit waktu kampanye itu, pertama jalan yang tadi sudah saya sebutkan, dan yang kedua bahasa itu
membuat emak-emak tuh heboh. Karena kita ini kalah heboh dengan, jujur kalah heboh dengan emak-emak, dengan ibu-ibu, dengan masyarakat yang notabene sudah mohon maaf udah umur 40-an ke atas. Mungkin di waktu ketemu dengan ibu-ibu ada kritikan lah, ada yang tetap, tapi ada juga tetap yang nah mendoakan, menyemangati kita, ada mungkin di situ yang sulit ya. Tapi kalau ketemu ibu-ibu kan biasa ibu-ibu suka dengan anak muda kan? Nah, ya kebanyakan emang suka, cuman ada juga yang ya namanya kita anak muda kan, mohon maaf ya, tidak masalah misal mau mengkritik, mau ngata-ngatain tidak apa-apa sebenarnya. Cuman ya mungkin di situ ya sulit karena kita kaget kita dikatain orang. Tapi yang namanya orang berpolitik, yang namanya orang yang ingin maju, hal-hal yang seperti itu jangan dijadikan masalah besar. Karena ke depan kita memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi kita fokus dengan tujuan kita, tapi kita tetap berjuang lah ke depannya intinya. Yang penting mendengarkan dan ya memberikan bentuk apresiasi juga ke mereka ya. Iya betul. Bung, ini aduh ya, ini dari kemarin Bung Syarif ini termasuk pengunjungnya yang paling banyak orang ngechat, ayo Mas Rono datangkan Bung Syarif. Nah, ada satu pertanyaan dari mereka. Apa? Ini Bung, kan banyak yang mengatakan, aduh Bung Syarif itu terpilih kan karena latar belakang ayah yang punya nama besar di Banyu-Asin. Gitu. Gimana menanggapi hal ini, Bung? Kalau tanggapan saya, menurut saya saya juga tidak bisa memungkiri bahwa saya jadi ini mungkin 50 sampai 70% itu mungkin dari ayah. Karena kan ayah saya mohon maaf mantan Bupati Banyu-Asin. Tapi kita bisa lihat di politik kemarin, di kampanye kemarin ada juga beberapa mohon maaf anak-anak kepala daerah atau istri juga tidak jadi. Jadi menurut saya jadi apa yang tidak seseorang di legislatif kemarin itu tergantung nasib juga sih sebenarnya. Nah ini bentuk merendah diri nih, merendahkan diri. Dan artian kayak gini lah Bung, kalau barang yang dijual nggak bagus nggak mungkin juga dipilih orang. Nah ini menjawab loh ya pertanyaan dari pengunjung ya. Kita lihatlah, walaupun latar belakangnya memang ayahnya seorang mantan bupati, kalau beliau tidak berjuang belum tentu lah. Betul. Karena kalau kita mau jadi, masyarakat harus kenal dengan kita. Kita harus turun ke lapangan, kita harus menyapa masyarakat secara langsung. Kalau cuma dengan dari orang itu tidak bakal jadi aku. Jadi kita benar-benar kita harus turun juga. Karena ya ibarat kita orang mau beli barang, dia harus dilihat dulu barangnya bagus apa enggak. Berarti orang harus melihat saya dulu bagus apa enggak, sambutannya gimana. Saya setuju tuh. Setiap orang pasti punya penilaian. Suatu keberuntungan, Bung Syarif punya latar belakang ayah yang orang hebat. Tapi terlepas dari itu, ayah kan tidak selalu mendampingi Bung Syarif ketika ke lapangan ya? Betul. Saya boleh ceritakan sedikit? Boleh. Kami ingin mendengar hal itu, Bu. Saya sebelum pencoblosan Februari kemarin, 14 Februari, saya tuh 2 tahun udah turun ke Banyu-Asin. Saya juga yang tinggal di Banyu-Asin kebetulan. Maksud saya turun keliling. 2 tahun yang lalu, saat saya baru memperkenalkan diri ke masyarakat di kegiatan-kegiatan sosial tentunya, saya awalnya tuh tidak bisa sama sekali yang namanya sambutan, apalagi berbicara depan kamera. Dulu gemeter, sekarang walaupun masih gugup, masih belajar, tapi kan sudah ada perubahan. Jadi saya menyadari itu bahwa kita ini anak muda, yang paling penting itu adalah mencari pengalaman, mencari hal-hal baru yang menurut kita ke depan akan menjadi baik ke depannya untuk kita. Jadi untuk anak-anak muda, saran saya carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak pengalaman, insya Allah pola pikir dan pandangan kita untuk kehidupan itu lebih luas. Jangan fokus di satu sisi saja. Oke, bagus. Nah Bung, ini saya penasaran Bung ya. Selain ayah dan tim ya, Bung Syarif kan punya tim ya, yang untuk menemani kemarin. Pasti, apalagi media. Itu tuh siapa sih orang-orang itu? Apakah profesional benar atau sahabat-sahabat? Sebenarnya di tim saya tuh nggak ada yang namanya orang profesional. Serius? Jadi kami tuh sama-sama ingin bangkit. Kalau saya ingin bangkit di politik, nah tim-tim saya bangkit ada yang di medianya, ada yang mungkin di bagian lapangan. Jadi kami ini sama-sama ingin berkembang. Dan kebetulan tim saya juga masih muda, yang umurnya juga sama kayak saya.
Siapa mereka tuh? Sahabat atau gimana? Nah, saya ada di tim media saya satu, dia tuh emang teman kampus, adik tingkat saya, dia semester 6 mungkin sekarang. Boleh dong disebutkan namanya, kadang pasti banyak tuh. Siapa namanya? Namanya Rian Alexander. Rian Alexander. Dia budak Muhammadiyah sama saya kayak saya. Jadi dia mau nyalon juga jadi nggak? saya itu Kak izin benar-benar mencari orang yang benar-benar sama kayak saya. Jadi kalau misalnya berjuang sama-sama berjuang, sama-sama ingin berkembang. Dibanding saya mencari orang yang profesional, ya kurang memotivasi, saling memotivasi. Kalau misalnya kita sama-sama nyari orang yang berkembang kan, sama-sama berkembang, sama-sama semangat kan, lebih seru, lebih asik. Apa alasan milih Rian tadi untuk mendampingi itu? Ya tujuannya pertama sejaman, yang namanya sejaman atau seumur kan. Emang akrab ya? Lebih enak, leluasa ngobrol yang namanya anak muda kan lebih leluasa. Dan yang kedua, yang tadi sama-sama ingin berkembang, sama-sama ingin maju. Jangan-jangan dia akan termotivasi untuk nyalon juga. Tidak mungkin di dunia ini, Kak. Siap, benar. Ayah saya dulu tidak pernah berpikir untuk berpolitik. Dia itu adalah kontraktor dulu ayah saya kan. Udah tuh ayah saya 8 kali pernah tes tentara, tidak lulus. Kak Askolani? Iya, Pak Askolani pernah tes tentara 8 kali tidak lulus. Dan itu yang namanya sebuah kehidupan, sebuah apa namanya bahasa itu perjuangan hidup intinya kan. Dan juga mungkin emang nasibnya di politik tentunya. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya nasib. Dan nasib juga pasti ada usaha. Kalau misalnya dia lulus di tentara kemarin, mungkin dia tidak bakal jadi bupati sekarang. Jadi anak tentara. Iya betul. Oh ini saya baru tahu nih, Kak Askolani nanti cerita Kak Askolani ke sini 8 kali dia lulus jadi tentara. Jadi intinya tidak mungkin di dunia ini kalau kita mau berusaha. Intinya seperti itu, Kak. Bung. Nah, kayak Kakak nih. Mungkin ke depan bisa berubah profesi ke politik. Kita kan nggak tahu ke depan apa 5 tahun ke depan, apa 10 tahun ke depan. Tidak mungkin. Saya sering sih Bung podcast dengan anggota dewan, calon wali kota, calon gubernur. Tambah ngeri Bung. Perjuangan kalian luar biasa. Perjuangan kalian luar biasa dan itu benar-benar kami menaruh banyak harapan. Bung, tapi saya kan dapat cerita dari Kak Askolani ayah. Betul. Sebenarnya kan ayah dan ibu udah setuju Bung ke dunia politik awal. Gimana meyakinkan mereka kemarin, ayo? Kalau ibu kan almarhumah, mungkin dia nggak tahu kalau misalnya aku masuk politik sekarang. Jadi kita kaya dulu ya. Iya, ayah. Sebenarnya kalau harapan ayah saya tuh karena dia dapat pesan dari ibu saya sebelum meninggal, kalau nggak jadi ustadz, ya jadi polisi, akpol, bahasa akpol, akademi polisi. Cuman waktu saya bilang coba latihan dulu untuk ke akpol, saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang sebelum tes itu kan, misalnya jogging, ini udah telat ya belajar. Saya ikuti dan mungkin waktu itu saya kurus masih. Waktu itu masih kurus. Waktu saya mengikuti, kadang saya patuh dengan apa yang saya ikuti. Tapi di hati saya tidak nyaman di situ. Nah, setelah saya dan akhirnya nggak ikut tes akpol. Dan yang kedua, ini cerita sebelum saya masuk politik ya. Yang kedua, saya pernah disuruh kuliah di Malaysia oleh ayah saya. Saya ikutin, saya kuliah di Malaysia 4 bulan, nggak tahu di hati ngeganjel, aduh nggak nyaman. Akhirnya pindah ke Indonesia, akhirnya kuliah di Muhammadiyah. Muhammadiyah Palembang. Nah, karena saya waktu selama kuliah itu saya sering ngiring ayah saya, sering ikut ayah saya misalnya turun ke masyarakat, bertemu menyapa masyarakat, ikuti kegiatan-kegiatan itu waktu beliau masih bupati. Saya melihat, saya mencari tahu apa sih kebahagiaan seorang politik itu. Saya cari tahu benar Kak, biar saya, karena kan waktu itu saya belum tahu jati diri saya belum bingung nak mana ya kuliah, nak jadi apa ya, nak jadi ustadz. Cak ini ya. Cak ini apa kau? Karena sempat aku waktu SMP SMA tuh pesantren, makanya ayah kepikir nak jadi ustadz, tapi aku nggak ganjel juga. Nah, setelah saya ikuti bahasa itu, kalau kata ayah saya itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi saya sering mengamati ayah saya. Jadi saya menyadari bahwa kebahagiaan seorang politik itu adalah membuat masyarakat itu bahagia. Misalnya kalau ayah saya kan bupati, dia membangun jalan,
Dia itu membuat program-program yang membantu masyarakat, misalnya masalah tanaman, masalah apa itu. Jadi waktu ayah saya turun ke lapangan dan saya mengamati, melihat masyarakat senyum, melihat masyarakat senang, melihat masyarakat sedih terharu. Oh, saya baru menyadari inilah kebahagiaan orang berpolitik, karena bisa membantu orang dengan skala besar. Sebenarnya kita walaupun bukan orang berpolitik bisa membantu orang, betul nggak? Benar, Misalnya ada orang di jalan kita kasih makanan, kasih duit. Tapi kebahagiaan orang berpolitik lebih beda. Berbuat baik juga beda, kak. Karena berbuat baiknya secara luas. Misalnya saya insya Allah ke depan DPRD provinsi, berarti saya mendorongkan aspirasi-aspirasi, atau saya menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di bawah. Misalnya di Banyuasin membutuhkan pertanian, berarti saya harus menyuarakan pertanian atau apapun yang dibutuhkan di masyarakat di Banyuasin. Jadi itu sebenarnya tugas yang sangat mulia, dan juga yang pasti ada resiko yang tinggi kalau misalnya kita tidak bisa menghadapinya. Oh iya, Mungkin itulah kurang lebih cerita ini singkat. udah cocok jadi anggota dewan ini. Ini walaupun muda kalibernya kaliber senior ini jadinya. Bung, izin Bung nyentuh obrolan pribadi, mohon maaf nih Bung ya. Oh ya, siap, apa? Ibu kan udah nggak ada ya. Iya. Seberapa dekat sih Bung dengan Ibu almarhum? Dulu jujur waktu SMA sebelum ibu meninggal, saya tuh sangat dekat sekali dengan ibu. Paling dekat dengan ibu. Ibu ya? Paling dekat dengan ibu, karena Almarhumah. kalau seorang wanita itu kan, kalau misalnya kita curhat, kita Iya. perlu ke satu, lebih enak kan mereka tuh kan, apalagi mereka memberi saran itu lebih enak, betul kan Kak? Benar. Dibanding dengan seorang ayah. Karena terkadang ayah nih Sibuk. pertama sibuk, kedua dia pengen anaknya tuh berkembang sendiri, baru Mandiri. kalau ayah saya gitu. Nah selama saya berkampanye kemarin juga beliau tuh tidak langsung ngajarin Kak. Kata dia kalau misalnya nak belajar berpolitik, ikut ayah, amati, tiru, modifikasi. Kalau nak ngajari secara langsung tidak bakal masuk di otak. Ternyata benar Kak, apa yang diajarkan ayah saya, amati, tiru, modifikasi itu benar. Dibanding kita seperti kuliah kan, Ya. Banyak teori. dosen menjelaskan begini itu kurang masuk. Dibanding kita langsung ke lapangan, belajar langsung secara langsung. Apa yang masih teringat dari Bung Sarip, nasihat dari almarhumah Ibu sampai saat ini? Nasihat ibu tuh banyak Kak. Yang pertama, jadi anak yang baik tentunya kan, pasti ya, rata-rata anak-anak juga biasa dibilang orang tua gitu. Kedua, apapun kedepannya nanti jadi, buatlah ke depan tuh profesi-profesi kamu yang ke depan tuh untuk membantu orang banyak. Nah di situ saya berpikir, mau berpolitik bisa membantu orang banyak. Dan yang ketiga, cuman nanti aja lah. Ngapa? Kita lanjut lagi. Kayak Yang pasti pokoknya dulu tuh aku lebih dekat dengan ibu. Iya. Karena kalau dengan ayah tuh paling minta duit be. Dan juga ibu juga memotivasi saya untuk berpolitik, salah satunya kan ibu saya juga pernah menjadi anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten. Ya saya memotivasi, ya ada motivasi untuk mencalonkan diri karena untuk bantu orang banyak tentunya. Dan kita yakin lah Bung, Ibu di surga almarhum pasti tersenyum dan bahagia melihat anaknya berhasil saat ini. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Kita doakan semoga Ibunda Bung Sarip almarhumah bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Amin, Allah. Bung, kita melompat ke gimana sih? Saat ini ada perubahan ya sih di kawan-kawan di kampus, dosen, kawan aku lah anggota dewan. Sebenarnya kalau misalnya di dunia pertemanan, kalau dari saya alhamdulillah emang tidak ada perubahan. Kami sama seperti dulu. Mereka manggil Ari, aku manggil nama mereka. Sebenarnya biasa aja kalau soal pertemanan. Jadi nggak ada pembandingnya karena profesi-profesi. Untuk urusan komunikasi pertemanan ya sama saja, gak seperti dulu. Tapi pas nongkrong sering diledekin enggak? Oh, anggota dewan. Alhamdulillah tidak. Tidak ya? Tidak. Kalau dosen? Kalau dosen ya mungkin lebih disayang dosen mungkin. Tapi sudah banyak ucapan selamat dari dosen. Alhamdulillah kalau ucapan banyak untuk. Tapi belum resmi loh, nanti nunggu Belum resmi, pelantikan. karena belum resmi jadi belum terlalu diinginkan. Tapi saya sudah bayangkan ini ketika pelantikan anak kebanyakan karangan bunga dari Muhammadiyah ini. Tapi ini informasi pengunjung orang tamu, saya bangga dengan Bung Sarip. Terlepas dari berpolitiknya sangat gencar, Bung Sarip input terakhir IPK-nya 3,7. Alhamdulillah. Wow.
Berarti termasuk mahasiswa rajin ya? Pertama rajin, kedua baik dengan dosen. Asik. Yang penting itu, dua itu. Oke. Bung, sekarang Karena percuma Kak, kalau Apa? kita pintar, kalau misalnya kita tidak baik teman Iyalah. misalnya tidak ramah dengan dosen, ya pasti dosen buat dicoretnya. Ya. Dan etika lah Bung ya. Iya benar, itu termasuk di etika. Ya. Sekarang pengunjung kita akan ngupas soal kesiapan mental Bung Syarif memasuki parlemen. Siap. Bung termuda, senior Bung. Ada tidak persiapan khusus? Kalau persiapan khusus ada sih. Oke. Lebih ke saya sekarang banyak belajar dengan orang-orang hebat tentunya. Dengan orang yang sudah berpengalaman di parlemen. Oke. Lebih mencari pembelajaran langsung ke orang yang benar-benar berpengalaman di bidang itu, misalnya ke teman-teman ayah saya yang udah lama di berpolitik, saya langsung bertanya, saya langsung belajar dengan orang itu sih persiapan khusus saya. Dan yang kedua mungkin melatih public speaking saya, Asik. tapi secara otodidak. Tapi kan jujur kan kalau dari melihat hasil perolehan suara termasuk tinggi loh Bung Syarif Iya. untuk saat ini nih, dan jadi apa ya, jadi barometer juga ini, role model lah untuk anak-anak muda. Nah kira-kira Bung, yuk kasih pesan sedikit ke anak-anak muda nih, gimana yang jangan takut politik atau apalah kayak gitu. Saya berharap untuk anak-anak muda Kak, izin kita jangan sama sekali buta dengan politik, apalagi anak-anak muda yang berkuliah, yang akademik lah bisa dibilang kan, karena semua aspek yang ada di kehidupan kita ini semuanya berpolitik, semuanya ditentukan oleh kebijakan-kebijakan orang politik. Oleh karena itu kita jangan sama sekali buta dengan politik, kita harus mencari informasi-informasi tentang politik, karena kalau misalnya kita buta, kita tidak tahu politik Indonesia ke depan gimana. Dan kalau bisa kita terjun langsung berpolitik, itu yang lebih bagus kalau saran saya. Siap. Cuman kan setiap orang kan punya cara menjalankan kehidupan masing-masing, cuman setidaknya jangan buta politik, itu sih saran saya. Karena kalau misalnya yang megang ke depan, megang kebijakan politik Ya, ke depan benar. orang-orang yang salah, itu juga berpengaruh untuk masa depan bangsa dan negara tentunya. Jadi kita sebagai anak muda jangan sama sekali buta politik, itu sih. Sudah main-main ke DPD provinsi belum? Ngeliat nih calon tempatku. Belum nggak? Belum ya? Kalau saya sih nanti aja lah waktu habis dilantik, biar surprise nanti kan. Oke. Dan juga saya menghargai, mohon maaf, incumbent yang kalah kemarin kan. Oke. Jadi saya lebih menghargai karena kan beliau masih menjabat di sana, mereka kan. Masya Allah. Itu aja sih. Ini benar loh, itu harus bijak loh, karena mereka kan masih menjalankan Iya. tugasnya. Betul. Bung, ngitung ketika mendekati hari terakhir ya, hari-hari pencoblosan itu ya, deg-degan dong. Gimana ceritanya sampai jadi. Gimana? Bukan deg-degan lagi Kak. Rasanya pengen pingsan sampai Gimana? apa namanya, keputusan KPU lah ada. Karena jujur saya selama 5 hari selama penghitungan itu tidak bisa tidur sama sekali. Tidur tetap mungkin tidur jam 4 subuh atau jam 5 subuh, karena kekhawatiran saya atau mungkin kegelisahan hati saya yang membuat saya susah tidur, karena penghitungan itu sangat lambat. Sangat lambat terus berubah-ubah Bung ya? Iya, berubah-berubah, jadi saya khawatir. Sebenarnya khawatir tuh mungkin khawatir takut kalah, mungkin salah satunya. Siapa orang yang pertama kali Bung kasih tahu ketika Bung sudah dapat kepastian terpilih? Ya tentunya ayah dan adik-adik saya yang pasti. Apa tuh responnya? Senang lah. Nasihat ayah tuh Ya, ketika terpilih. nasihat ayah ke depan jangan pernah berubah. Oh. Jadilah Ari yang seperti dulu. Oke. Yang berubah hanyalah ilmu dan pola pikir, itu aja sih. Harus lebih maju lah, intinya kan ilmu dan pola pikirnya. Kalau untuk sifat jangan pernah berubah, gitu aja sih. Malah kita boleh berubah katanya saya, cuman berubah menjadi lebih baik lagi. Karena kan saya kan bukan manusia yang sempurna. Asik. Bung, sambil ngopi dulu Bung. Oh ya, boleh. Ini kopi APS Kana di seberang Rumah Kebaikan studio kita.
Apex Kanak. Ya, ini ada di cabang APS Kanak yang lama. Ini bukan. Enak Kak. Asik. Boleh lagi. Manisnya pas. Ini memang legend ini, Bung. Sudah dari tahun berapa kalian di Skana? Bung, kalau pacar gimana? Responnya? Jujur kalau pacar emang belum ada. Belum ada ya? Dan jika emang belum kepikiran untuk pacaran untuk saat ini. Karena tujuan saya sekarang fokus untuk beradaptasi di DPRD provinsi. Karena masih banyak yang perlu saya pelajari. Wah, ini Cuman kalaupun misalnya di perjalanan saya beradaptasi, ya, ataupun dia sambil belajar untuk di politik, kalau misalnya ada yang nempel atau untuk jadikan istri, ya berarti jodoh kan, kita nggak tahu. Ini kayaknya banyak nih yang bakal dekat ini. Banyak dapat pasangan anggota dewan masih muda. Bung, berarti kemarin tuh 21 tahun ya, 20 sampai 22 ya ketika waktu keputusan KPU di provinsi bahwa saya jadi itu masih 21 tahun. Dan itu kalau nggak salah Maret ya? Maret ya. Nah, setelah minggu depannya baru saya ulang tahun yang ke-22. Wah, itu hadiah ulang tahun yang luar biasa tuh anggota. Alhamdulillah. Ya Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bung, sekarang kan sudah diamanahkan menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Berarti bukan hanya Banyuasin diurus, tapi seluruh Sumsel. Nanti ketika akan menjabat, punya ini ya, diberikan hak untuk punya tim lah kayaknya. Itu tim yang bagaimana sih kalau yang mau diajak? Yang cocok? Iya, saya berharap yang pasti yang paling utama, tim yang loyal yang paling penting. Siap. Karena pintar juga nggak cukup kalau misalnya nggak loyal. Siap. Betul kan? Makanya saya berharap yang loyal dan yang rajin. Dua itu ya cukup sebenarnya untuk tim. Tapi sudah ada kan nama-namanya yang bakal diajak ke sana ya? Sudah cukup. Asik. Sudah ada. Nah, sekarang ini Bung, pertanyaan terakhir. Saya ingin bertanya nih, Bung. Masih sering berkunjung tidak ke tempat-tempat kemarin yang notabene-nya memberikan suara terbanyak setelah terpilih? Alhamdulillah, kalau misalnya ada undangannya, saya insya Allah kalau misalnya emang benar-benar gak ada kesibukan di luar itu, insya Allah saya kunjung. Kemarin saya sudah 3 kegiatan saya datangi. Ke tempat-tempat yang kemarin? Kalau dia tunggu undangan lah kita kan, kalau misalnya ada undangan sedekahan atau undangan yang nikah, insya Allah bisa datang. Oke. Dan itu memang akan dilaksanakan sampai nanti ketika terpilih tetap akan seperti itu? Yang pasti kayak gitu Kak, karena kita nih kan jadi kan karena masyarakat, bukan karena kita diri sendiri. Itu yang paling penting. Nah, berarti ini pengunjung bolehlah ngundang Bung Syarif kalau memang ada hajatan. Insya Allah kalau ada waktu Bung Syarif akan meluangkan waktunya. Cuman satu kuncinya. Apa tuh? Jangan mendadak kalau mendadak. Jangan mendadak, benar. Ya, saya agak lama loh ngundang Bung Syarif sampai hari ini alhamdulillah rezeki dari Allah dapat kedatangan Bung Syarif. Bung, masuk jadi anggota DPRD Sumsel. Sudah tergambar belum apa yang mau dikerjakan? Yang pasti untuk dikerjakan ke depan yang sudah saya pikirkan dan sudah saya ini lama-lama, yang pasti kita menyuarakan aspirasi masyarakat. Tentunya di dapil saya Banyuasin, karena kan saya memiliki tanggung jawab di Banyuasin, kan saya dapat suara di Banyuasin. Yang pasti itu Kak. Dan juga menyalurkan dana aspirasi saya ke depan, karena DPR kan ada dana aspirasi kan. Setahu saya ada dana aspirasi yang saya salurkan, yang saya prioritaskan dulu untuk kecamatan-kecamatan yang suara saya terbanyak di situ. Mungkin itu yang akan saya kerjakan waktu saat jadi DPRD nanti. Pertanyaan terakhir, sudah hampir 28 menit. Jawab dengan jujur. Ada beban tidak menjadi anggota termuda di DPRD Sumatera Selatan? Beban? Iya. Bebannya karena memegang tanggung jawab besar aja sih Kak. Karena di usia kita yang muda, kita memegang tanggung jawab besar. Tapi insya Allah lah, kalau misalnya kita ikhlas, kita menjalani dengan ikhlas, dengan rajin, dengan kerja keras, insya Allah semua yang awalnya kita tidak bisa menjadi bisa pasti. Dan siap? Insya Allah siap. Karena saya mencalonkan diri, siap tidak siap harus siap. Karena saya yang ingin mencalonkan diri. Karena masyarakat memilih saya, kita harus siap. Karena ribuan orang yang memberikan suara. Iya, 15.000. 15.000. Wow.
yang memilih saya. Dan itu sangat berharap banyak ke Bung Syarif. Betul. Yang pastinya Bung Ari, kami mau doakan amanah yang diberikan ke Bung Ari Siap, Kak. bisa dilaksanakan dengan amanah, dengan benar-benar sesuai dengan aturannya. Dan pasti kami siap mendukung, karena ini bisa jadi role model lah untuk anak muda ke depan. Bung Syarif bakal yakin tidak nanti pilek kalau depan banyak anak muda yang nyalon karena melihat sosok Bung Syarif sudah jadi. Saya kalau soal anak-anak muda nyalon malah bagus menurut saya. Cuman sebenarnya tidak masalah, yang penting yang kata saya tadi Kak, jangan buta politik, itu aja sih. Karena kita anak-anak muda inilah yang penerus bangsa ke depannya. Jadi kita harus tahu politik. Oke. Baik, pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan, tidak terasa sudah 30 menit. Kita doakan sama-sama Bung Syarif bisa menjalankan tugas, amanah, tanggung jawab, bisa berjalan dengan lancar, dan benar-benar yuk, ini sosok anggota dewan, jadi kita harus dukung dengan sepenuhnya. Siapa tahu 5 tahun habis anggota dewan nyalon jadi bupati. Kita doakan yang terbaik selalu untuk Bung Syarif. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih, Bung.